Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa sungguh sangat baik penyertaan Tuhan untuk hidup kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan juga tetap memberkati kita sampai hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, siapa di sini yang tidak pernah mengeluh? Saya percaya bahwa setiap orang di dalam dunia ini pernah mengeluh. Baik orang yang tinggi jabatannya, baik dia juga orang yang berkecukupan, bahkan yang berkekurangan. Semua orang pernah mengalami yang namanya fase mengeluh. Dan apakah mengeluh itu adalah sebuah kewajaran? Bapak Ibu, ada dua yang bisa kita mengerti dari kata mengeluh ini. Ada dua tipe manusia. Yang pertama, manusia yang mengeluh namun tetap mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, manusia yang mengeluh dan berhenti melakukan pekerjaannya. Dalam segala kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita berharap dan kita percaya bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu semuanya akan menghasilkan. Namun, jika kita mengerjakannya dengan cara mengeluh, tentu hasilnya akan tetap berjalan, namun tidak maksimal. Apalagi ketika kita mengeluh dan berhenti melakukan pekerjaan tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sama seperti nas kita pada hari ini yang bercerita tentang bagaimana bangsa Israel mengeluh karena mereka harus keluar dari bangsa Mesir yang penuh dengan kekayaan dan penuh dengan segala sesuatunya, di mana mereka menyalahkan dan melawan Musa dan Allah. Sehingga pada akhirnya Allah pun akan memberikan hukuman kepada mereka dengan memberikan mereka ular-ular pada saat itu untuk mematuk mereka. Sehingga banyak di antara mereka pun mati. Dalam posisi ini, akhirnya bangsa Israel mengerti dan memahami bahwa Tuhan punya kuasa yang besar atas hidup mereka. Sehingga mereka meminta ampun kepada Tuhan dan memohon supaya ular-ular ini dijauhkan oleh mereka. Musa yang pada saat itu melihat keadaan mereka berdoa kepada Allah supaya mereka dijauhkan oleh ular-ular itu. Dan Allah memberikan petunjuk untuk membuat ular tedung dan menaruhnya di sebuah tiang. Sehingga siapapun yang melihat tiang itu menjadi sembuh dan bisa kembali hidup. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi landasan terpenting untuk kita hari ini pahami melalui firman kita dan juga refleksi singkat yang saya bawakan tadi? Bapak Ibu, keadaan hidup kita yang sulit ini tentu memang akan membebani kehidupan kita, bahkan membuat kita hampir mati dalam secara keadaan hidup, mungkin secara fisik, bahkan juga mental, bahkan juga dalam keadaan yang lebih parah lagi adalah rohani, di mana kita bisa saja lepas dan mempertanyakan Tuhan dalam hidup kita. Kita melawan Tuhan dengan mempertanyakan kuasa dan kehebatannya untuk menolong kita. Dan ketika Allah menunjukkan kuasanya, baru kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang penuh kuasa atas hidup kita. Tapi apakah Allah akan menghukum kita sama seperti orang Israel? Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, Allah bukan hanya sekedar berkuasa, tetapi juga Ia adalah Allah yang pengertian. Ia adalah Allah yang mengerti keluh kesah kita. Dia akan menolong kita jika kita dengan rela hati meminta kepadanya, bukan dengan keras hati, bukan dengan keangkuhan kita, bukan dengan kesombongan kita bertanya kepada Tuhan,
tapi dengan kebaikan dan penyertaan yang baik daripada Tuhan, sehingga kita pun berhasil mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, namun karena Tuhan yang menolong kita. Sama seperti layaknya orang yang tergantung di sebuah tiang, seperti itu juga perambangan Kristus dalam hidup kita, di mana Dia pun tergantung di hadapan kita. Ia yang termulia menyembuhkan, bahkan membersihkan kita semua, sehingga kita pun menjadi bersih suci apa adanya. Maka oleh karena itu kita harus tetap memandang tiang itu, di mana Allah yang telah mati untuk kita turun ke dunia ini untuk menebus umat manusia, dan kita seharusnya menyanjung Dia atas kuasa dan kemuliaannya. Selamat menghayati keberhidupan kita bersama. Biarkanlah Tuhan menuntun hidup kita, dan juga biarkanlah Tuhan yang menolong setiap keluh kesah kita, sehingga Tuhan memberi jawaban atas setiap pergumulan kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, meyakini dan mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami tidak punya hak untuk melawan ataupun menantang Engkau dalam kuasa-Mu Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk berrela hati meminta tolong kepadamu jika kami memiliki sebuah pergumulan, kesulitan, bahkan tantangan hidup. Dan ajarkan kami untuk tetap selalu bersyukur Tuhan, jika Engkau memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami ini. Biarkanlah kami mampu menjadi teladan yang baik pula bagi setiap orang, sehingga kami pun menjadi berkat, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk orang lain yang melihat kami, sehingga terpancar kasih Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami memohon penyertaan-Mu untuk hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan perenungan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.